Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa 11 OTKP. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi OTK Humas dan Keprotokolan. Capaian pembelajaran OTK Humas dan Keprotokolan diharapkan siswa menguasai komunikasi humas dan keprotokolan dalam bidang komunikasi perkantoran. Pokok materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ruang lingkup kehumasan dan keprotokolan, yang kedua tentang kegiatan administrasi humas dan keprotokolan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang karakteristik humas, maka alangkah baiknya pahami dahulu konsep dan komponen komunikasi sebagai dasar dalam menjalankan tugas kehumasan dan kesekretarisan. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan. Ada pihak yang memberitahu dan ada pihak yang diberitahu. Istilah komunikasi kadang-kadang diartikan sebagai berita yang disampaikan atau alat-alat komunikasi yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Contohnya, komunikasi sebagai berita yang disampaikan seperti surat, telex. Komunikasi sebagai alat yang menghubungkan tempat seperti jalan raya, rel kereta api. Komunikasi disebut juga sebagai penyimpanan atau pemindahan informasi. Misalnya, pemindahan atau penyerahan suatu benda atau pengiriman barang dagangan dari penjual kepada pembeli. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Administrasi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian ide dari suatu sumber berita ke suatu tempat tujuan. Menurut Phil Astrid Susanto, dalam bukunya yaitu tentang komunikasi dalam teori dan praktek, menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti. Ada definisi lain menurut Kate Davis. Komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seseorang ke orang lain. Ada pula pendapat Aan Haryana dalam buku Korespondensi. Beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu tingkah laku atau penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti dan makna dari suatu individu ke individu lainnya, atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya yang menimbulkan reaksi. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa dasar komunikasi adalah berpikir, karena setiap komunikasi mempunyai tujuan, dimulai dari suatu pikiran dan ide. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa komponen yang sangat berperan, yaitu 1. Komunikator, sumber pengirim berita. Yang kedua, encode, proses pengantar pesan. Yang ketiga, pesan atau ide yang disampaikan. Keempat, decode atau proses penerimaan pesan. Kelima, komunikan, yaitu orang yang menerima berita, orang yang menafsirkan melalui pendengaran dan penglihatan. Keenam adalah respon atau tanggapan. Tanggapan pesan yang disampaikan sangat penting bagi komunikator untuk mengetahui apakah pesan yang diterima oleh komunikan mencapai sasaran atau tidak. Apakah komunikan menginterpretasikan pesan yang diterima sesuai dengan maksud komunikator?
Misalnya, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan agar secepatnya mengembalikan barang yang dibeli beberapa hari yang lalu karena tidak sesuai dengan pesanan misalnya, atau sekaligus mengurus pengembalian uang atas pembelian barang tersebut secara tunai. Oke, kita lanjutkan. Masalah komunikasi yang telah Ibu uraikan di atas merupakan suatu hal yang paling penting dimiliki oleh seseorang yang bekerja di bidang kehumasan dan keprotokolan, termasuk bidang lain sebagai penunjang keterlaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan tujuan yang ingin dicapai. Setelah kita mengetahui arti komunikasi dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, maka saatnya Ibu akan menguraikan beberapa konsep dari humas atau public relation dan keprotokolan. Konsep dasar humas dan keprotokolan. Humas atau public relation adalah fungsi manajemen yang dijalankan secara berkesinambungan dan berencana. Melalui hal ini, organisasi-organisasi dan lembaga, baik yang bersifat umum maupun pribadi, berusaha memperoleh dan membina pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang memiliki sangkut paut dengan organisasi dengan cara menilai pendapat umum dengan maksud menghubungkan sedapat mungkin kebijakan dan ketata-laksanaannya untuk mewujudkan kerjasama yang produktif. Humas atau public relation menyangkut kepentingan setiap organisasi, baik organisasi bersifat komersial maupun non-komersial. Kehadiran humas atau public relation tidak bisa dicegah terlepas dari kita menyukainya ataupun tidak. Public relation terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin dengan kontak kita. Setiap orang pada dasarnya selalu mengalami public relation, kecuali jika ia terisolasi dan tidak menjalin kontak dengan manusia lainnya. Public relation itu terdiri dari dua kata, yaitu public dan relation. Public berarti public relation berhubungan dengan hubungan-hubungan publik. Menurut British Institute, public relation adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik atau goodwill dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Menurut Frank Jeffkins, public relation yaitu semua bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antar suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Istilah publik dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai salah satu kelompok dalam masyarakat yang sifatnya heterogen. Dalam masyarakat terdapat sekelompok orang yang homogen. Yang homogen inilah yang dapat dikategorikan sebagai publik. Pengertian publik secara universal adalah sekelompok orang yang memiliki minat dan perhatian yang sama terhadap sesuatu hal. Pengertian publik berkembang dan dapat dilihat dari berbagai klasifikasi, yaitu publik secara kuantitatif, publik secara geografis, publik secara psikologis, dan publik secara sosiologis. Silahkan kalian mencari pengertian dari jenis publik tadi. Mari kita lanjutkan kepada
materi tentang definisi dari public relation menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut British Institute of Public Relation. Public relation practice is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and mutual understanding between an organization and its public. Definisi tersebut menitikberatkan pada 1. Kegiatan public relation merupakan upaya yang terencana dan terorganisasi serta bersifat terus-menerus atau berkelanjutan. 2. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman timbal balik antara organisasi dan halayak-halayaknya. Yang kedua, menurut Guru Public Relation Frank Jeffkin. Public relation consists of all forms of planned communication, outward and inward, between an organization and its public for the purpose of achieving specific objective concerning mutual understanding. Definisi ini menyempurnakan IPR, di mana ditekankan bahwa tujuan public relation bukan hanya mendapatkan pemahaman timbal balik saja, tetapi lebih dari itu, tujuan dari PR adalah untuk mencapai sasaran-sasaran spesifik. Yang ketiga, menurut Mexican Statement, Kongres Dunia Public Relation Association di Kota Meksiko tahun 1978 menyepakati pernyataan public relation sebagai berikut. Public relation practice is the art and social science of analyzing trends, predicting their consequences, counseling organization leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. Definisi yang telah disepakati oleh praktisi humas sedunia yang terhimpun dalam organisasi The International Public Relations Association atau IPRA bersepakat merumuskan definisi dengan harapan bahwa diterima dan dipraktekkan bersama berbunyi humas adalah manajemen dari sikap budi yang berencana dan berkesinambungan. Dengan itu, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang bersifat umum dan pribadi berupaya membina pengertian simpati dan dukungan dari mereka yang ada kaitannya atau mungkin ada hubungannya dengan jalan nilai pendapat umum di antara mereka, yang dengan informasi yang berencana dan tersebar luas mencapai kerjasama yang lebih produktif dan pemenuhan kepentingan bersama yang lebih efisien. Definisi ini dinilai sebagai definisi yang lengkap yang menunjukkan ciri khas dan meliputi faktor-faktor yang memang harus ada pada humas. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Untuk kesempatan selanjutnya, Ibu akan memberikan paparan tentang profil humas. Selamat belajar, selamat beraktivitas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.